Halo sobat visioner semuanya, bersama saya di sini Romo Satrio yang hendak mengajak kalian semua untuk bermenung mengenai kisah wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Nah, Santo Yohanes Pembaptis wafat karena dibunuh oleh Raja Herodes, lebih tepatnya Raja Herodes Antipas. Nah, pada waktu itu Santo Yohanes Pembaptis pernah menegur Raja Herodes untuk tidak memperistri saudaranya sendiri, karena itu adalah hal yang tidak baik, tidak halal begitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat jiwa kenabian dari Santo Yohanes Pembaptis yang sungguh-sungguh menyuarakan, mempertahankan, dan memperjuangkan kebenaran itu sendiri, bahwa ia memperjuangkan apa yang memang sungguh tidak benar, hal yang tidak pantas, bahkan hal-hal yang memang itu bisa menjerumuskan orang pada dosa. Nah, tetapi perjuangan Santo Yohanes Pembaptis ini, meskipun ia menyuarakan kebenaran, memang selalu ada konsekuensi-konsekuensinya ya. Bahkan konsekuensinya adalah bahkan sampai dibunuh sekalipun. Nah, sekiranya juga setiap murid Kristus juga akan mengalami hal serupa, di mana ketika seseorang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan hal yang baik, apalagi sesuatu yang berkenan pada Allah, tak jarang ia akan menjadi public enemy, bahkan ya, akan dimusuhi, dijauhi, tidak disukai. Ya, karena kita melakukan dan menyuarakan kebenaran, hal yang baik, atau katakanlah hal-hal yang membuat orang yang sebelumnya sudah dalam kondisi nyaman, lalu kita minta untuk tidak melulu dalam kondisi nyaman itu, tetapi kembali pada hal yang memang sudah seharusnya, yang mungkin juga tidak sepenuhnya nyaman sekalipun. Nah, inilah yang sekiranya patut untuk kita teladani dari Santo Yohanes Pembaptis itu, bahwa memang sebagai pengikut Kristus kita perlu menyuarakan kebenaran, meskipun tahu bahwa nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak mudah untuk kita alami. Dan lebih-lebih, kebenaran ini bukanlah kebenaran menurut diri kita sendiri, melainkan kebenaran menurut kehendak Tuhan itu sendiri. Karena seringkali mungkin kebenaran menurut diri kita ini belum tentu benar begitu ya, seperti yang dialami oleh Raja Herodes Antipas itu, Herodias dan seterusnya. Ya, mereka melakukan itu ya menurutnya benar menurut dirinya gitu ya. Tidak ada yang salah, tidak merasa bersalah begitu kan ya. Padahal benar menurut diri sendiri itu bisa saja salah, bisa saja tidak benar begitu. Maka kita perlu sebenarnya berlatih untuk mendengarkan suara. Hidup kita ini kan penuh dengan suara dan digerakkan oleh berbagai macam suara. Misalkan kita lapar ya, ada suara kerucuk-kerucuk, nah itu kan tanda bahwa kita lapar dan seterusnya ya. Seluruh hidup kita ini dipengaruhi oleh suara. Nah, tentu kita perlu mendengarkan suara Tuhan, karena suara Tuhan itu pasti baik, pasti benar. Sedangkan suara diri kita sendiri itu bisa benar, tetapi bisa juga salah, begitu ya. Nah, maka memang kita itu perlu mendengarkan dan membedakan dengan tegas suara-suara itu. Dan biasanya memang suara dari Tuhan tandanya adalah bahwa segala sesuatu itu berawal dari cinta. Jika segala sesuatu itu diawali dengan cinta, itu pasti baik, pasti benar, dan pasti itu suara Tuhan. Berbeda halnya jika suara itu diawali oleh kebencian, oleh amarah, oleh rasa iri gitu ya, seperti yang dialami oleh Raja Herodes dan Herodias. Nah, pasti itu bukan suara Tuhan ya. Bisa jadi itu suara diri sendiri, bisa jadi bahkan itu suara setan gitu, yang menjerumuskan kita untuk semakin berbuat dosa dan semakin menjauh dari suara Allah yang baik dan benar itu. Lalu kemudian saya ingin mengajak kita semua untuk meneladan Santo Yohanes Pembaptis ini, yang memang saya yakin jika ia berkata seperti itu, ia tahu bahwa ada konsekuensi yang akan ia alami, yakni kematian atau pembunuhan atas dirinya sendiri.
tetapi ia tetap mau melakukan, menyuarakan kebenaran itu meskipun tahu ada konsekuensi yang akan ia terima. Sebenarnya kita bisa dihadapkan pada dua hal, untuk berjuang mempertahankan dan menyuarakan kebenaran atau memilih diam. Bisa jadi kita memilih untuk diam dan tidak menerima risiko apapun, tetapi itu bukanlah sikap seorang Kristiani sejati. Sebab ketika kita diam, itu sama halnya kita menyetujui dan membenarkan apa yang sebenarnya tidak benar itu, atau membenarkan dosa jika kita diam. Maka sebagai upaya untuk melawan, maka kita perlu menyuarakan kebenaran itu meskipun kita tahu nanti akan ada konsekuensi yang tidak mudah dan sulit. Karena memang justru itulah inti dari seorang pengikut Kristus, yakni memikul salib. Salib adalah hal yang mutlak untuk dialami, untuk diperjuangkan, untuk dihidupi oleh kita semua. Memang salib itu tidak enak, memang salib itu derita, tetapi kita tidak boleh berhenti pada derita, pada kesusahan, tetapi kita perlu melihatnya sebagai berkat, bahwa kita ternyata orang yang lemah ini diperkenankan untuk ikut serta memikul salib yang dipikul oleh Yesus. Nah, semoga kita pun bisa meneladan Santo Yohanes Pembaptis yang memberikan seluruh hidupnya untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran, meskipun tahu akan ada konsekuensi, akan ada hal yang tidak mudah yang dialami, tetapi ia percaya bahwa Tuhan menyertainya, dan kita pun yakin, percaya bahwa Tuhan menyertai setiap hal yang kita perjuangkan, yang kita lakukan. Sesedikit apapun itu, semuanya berarti dan akan menjadi bermakna bagi hidup, panggilan, dan perutusan kita masing-masing. Berkat Tuhan menyertai kita semua.